people. Kemana? Halo, kenalkan, aku Jenda. Aku Bella Safira. Enggak dong. Aku Dea. Dea ini adalah orang yang bersama-sama dengan aku cukup lama. Ya, saya diintimidasi. Ya, aku Jenda, Dea. Gimana? Oh, ada yang mau sampaikan dulu untuk sebagai bahan perkenalan? Ya, aku Dea. Aku orang yang selalu ada di sampingnya Jenda, mau nggak mau sebenarnya, tapi enggak. Kita ini pasangan, jangan dipancing. Enggak, ayo silakan loh. Ya, kenalin diri lo. kami pasangan dipertemukan di exposure ini untuk talking untuk ngobrol-ngobrol. Katanya sih ngobrol-ngobrol ya. Iya. Cuman perasaanku nggak enak. Sama sih saya juga. Udah hari aku lihat pembukanya, waduh, udah nggak enak. Udah, kita mulai yang ringan-ringan aja. Oke, kita yang ringan-ringan. Kamu Gimana lagi Om? sibuk apa sekarang? Aku lagi sibuk sekolah sih Om sekarang. Sekolah apa kayak gini? Yang betul kau lagi apa? Mereka mau tahu loh, kau katanya kau kerja di satelit Palapa. Jauh banget dong. Aku lagi sibuk kerja aja. Kan katanya di station. Di station. Station itu kan bisa Palapa, satelit, apa? Station Manggarai, Station Senen. Station Kalibata. Nah, kau apa kerja? Aku kerja jadi sebagai kreatif di salah satu gitu, langsung kayak melamar nih, saya lamar apa. Ya pokoknya itulah ya. Ngelamar sini kode. Enggak dong, aku di mana aja aku cinta. Kode. Kayaknya udah sistematis dan terstruktur ya, diundang ke sini oleh temennya yang sama kreatif juga. Oke, terus sebenarnya sih, tapi dia udah berkhianat tuh, nggak jadi kreatif. Terus dalam konten kau ngomong mau ngelamar. Nggak gitu sebenarnya, kamu yang menggiring ke arah sana kan. Oke. Berarti kesibukannya kerja aja lah pokoknya lah. Oke. Naik gunung, turun gunung tuh. Denger nggak suara-suara itu? Ya kan ada suara-suara gaib yang kayak paham banget sama kerjaan saya gitu. Oke. Ya, itu ada pertanyaan lagi tuh. Tapi pertanyaan yang paling kuhindari itu sebenarnya. Enggak, saya mau nanya dulu, Bapak sibuk apa? Gitu aja dulu. Sibukanku sekarang balesin DM cewek di Instagram. Terus balesin lain masih? Lainnya mau di Ayunda. Kalian harus tahu ada satu hobinya dia ya. Balesin lainnya mau di Ayunda dan Agnes Monica. Tahu nggak? Yang promo film itu. yang kata beli album aku ya, bla 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 tuh di line tuh. Nah, mereka diingatkan. Jadi ada akun-akun official artis-artis kan, ada Raisa mau di Ayunda yang dibalas oleh engine ya, dibalas oleh mesin. Nah, aku karena nggak bisa chattingan langsung sama orangnya, nggak apa-apa dibalas sama engine. Hai guys, nantikan album aku selanjutnya ya, nanti aku balas. Ih, makasih mau di thank you ya, aku udah diingetin untuk album kamu, aku suka balas-balas kayak gitu. Kamu tahu pasangan saya se-freak itu. Tapi walaupun kayak gitu dia jealous loh. Anjir. Dia jealous sama engine. Iya, terus gua ngambek gitu ya. Nah, udah yang itu jangan diingat. Seolah-olah beneran gitu. Oke, selanjutnya. Ini yang mau nanya siapa nih? Pertanyaan selanjutnya yang mau nanya siapa? Kau. Oke, kalau boleh flashback dikit nggak? Bukan ya. Kapan nge-booking satu bioskop buat ulang tahun saya? Mau kita bantu? Kayaknya dia kode banget ya, pengen dilamar di bioskop kayak ala-ala gitu ya. Tapi kalau di bioskop nggak bisa ngapa-ngapain katanya. Ada CCTV di bioskop, ingat. Iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain di bioskop. Iya sih lagi gue. Kapan mau nge-booking WO dan gedung? Berat sekali pertanyaannya nih. Kapan nge-booking WO dan gedung? Tergantung kau lah. Kan kemarin kita udah ngobrol sama WO-nya. Saya lagi aja disalahin. Om,
Jadi sebenarnya kami udah ngobrol sama WO. Oke, kita buka di sini aja lah ya. Jadi gini. Ini iya kita belum ada ngobrol. udah. Ngebooking WO sebenarnya ngobrol sama WO lah tepatnya udah ya. Kita udah ngobrol sama WO. Untuk gedung belum karena kita harus official ngobrol dulu sama keluarga yang akan dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Aman dong? Jawabanku aman dong. Ya kan, kau nggak mau Koji tahu kan kita kapan gitu kan? Kan surprise ya. Jadi udah ngobrol sih sama WO tapi gedungnya emang belum karena kita harus ngobrol dulu sama keluarga. Jadi betul. Kapan? Ngobrol sama keluarga ini kan? Iya. Apa pokoknya ya? nanti lah, tunggu aja ya. Tanggalnya ada di bawah sini. Kayak acara remaja. Nanti ya, tunggu aja. Oke, next. Oke. Kita diam dulu. 5 detik. Oke, flashback dikit ke awal kita kenal. Oke, nih kalau ini aku semangat kali nih cerita nih ya. Aku boleh dong cerita dong. Ini aku belum cerita ke yang lain-lain dong. Apa? Jadi ini bukan pertama kali kenal sih, tapi pertama kali aku lihat dia. Nanti kau cerita POV kau pertama kali lihat aku. Oke ya. Pertama kali aku lihat dia tuh jadi di kampus. Waktu itu aku ya abang-abangan yang udah apa ya? Salah satu mahasiswa yang menjelang abadi di kampus itu. Terus dia datang mendaftar. Ujian. Singkat cerita setelah ujian dia nongkrong di kantin di mana di situ ada aku. Nah, dia datang bersama temannya yang agak mencolok lah waktu itu. Agak semok kan. Terus tapi itu dia, walaupun temennya begitu semok tapi mataku tuh tertuju hanya kepada dia saat itu dan aku tuh enggak, kayaknya seluruh duniaku tuh tumpah untuk mengarahkan mataku hanya pada dia saat itu. Jadi aku nggak lihat siapapun, aku nggak kenal siapapun selain dia waktu itu. Jadi tuh you're so, thank you, you magneting me. Kau tuh terlalu membuat aku tertarik. Gitu. Magneting. Oke. Gitu. Boleh juga lo ya. Nah, setelah itu akhirnya setelah beberapa minggu kemudian baru bisa kenalan ya. Karena ternyata dia adalah juniorku di fakultas yang sama denganku. Kan lo emang cemen banget kan ya waktu itu, jadi kayak cemen apa maksudnya? Mau kenalan juga kayak takut-takut gitu. Oh enggak, aku kenalan harus pakai trik. Ingat nanya email. dia mau kenalan sama gua, itu ngumpulin email satu angkatan gua. Katanya buat nyari Facebook. Enggak. Buat pendataan. Oh iya, buat pendataan. Nanti diundang ke grup Facebook. Oh iya. Iya kan? Padahal itu modus doang. Padahal itu supaya aku bisa berteman sama dia di Facebook. Iya kan? Jadi kita suka main, dulu di Facebook tuh ada colek. Bisa main colek-colekan gitu kan. Itu aku seneng kali. Aku colek, kau colek balik. Iya kan, kau colek balik kan? Jadi gini ya? Colek, terus di rumah, ini dia colek-colekan gini hamil nggak nanti dia gitu. Dari situ, terus ya aku ngejar dia setahun PDKT tuh. Itu langsung dijawab semuanya berarti Mila? Iya. Nggak apa-apa. Oh tapi jeda 5 detik. Iya. Oh POV kau dulu, POV kau dulu. Oh iya, POV-nya waktu itu. Jadi gue datang ke kampus buat ujian sama temen gue itu, ngelanjutin yang tadi. Emang situ kau lihat aku? Enggak. Kau nggak ngeliat aku. POV saat kau pertama kali lihat aku. Tak dulu, tapi itu harus diceritakan. Jadi kan gue mesen jus tuh ya. Terus pas gue mesen jus, gue ngeliat kan ke kanan kiri. Ada sih, gue ngeliat ada cowok-cowok lagi pada nongkrong. Yang ternyata itu dia. Tapi gue pikir, mohon maaf, itu anak-anak penjaga kantin. ada yang nyaut, ada bagian dari anak-anak penjaga kantin ya soalnya di situ. Enggak deh, lu kan kewe waktu itu rapi. Enggak, Le. Enggak ya? Enggak. Gembel. Ya pokoknya gitulah dia. Terus temen aku tuh ngomong, ya kayaknya nggak ada yang ini ya, gitu sepi banget, nggak ada mahasiswanya lah. Terus pertama kali gue ketemu sama lu tuh di mana ya? Gue lupa deh. Ini aku nampil di anak-anak baru, Komfis Oh, itu, UKM. Iya. Pokoknya dia tuh dia masuk ke organisasi ya.
Iya, organisasi Komfis gitulah, pencinta film di kampus gitu. Terus dia tiba-tiba masuk ke dalam kelas gue, angkatan gue di situ yang lagi dikumpulin. Terus dia sok-sokan, pokoknya dia main teater gitulah intinya di situ. Ganteng kan? Nggak ganteng sih, cuma bikin sayang. Geli nggak lu? Halo. Tapi di situ emang ngerasanya oh ini abang-abangan yang udah nggak lulus nih kayaknya gitu. Ya aku tuh kuliah jangan kayak gitu, aku kuliah cuma 5 tahun loh. 5 tahun ya. Ya maksudnya ya normalnya 4 tahun kan, tapi aku ya 5 tahun tuh masih dianggap wajar lah. Kan sama kita. Ya terus udah. Ya itulah awal perkenalannya. Impressionnya gitu sih. Untungnya dia nih orangnya lucu, jadi emang dari dulu tuh suka teriak-teriak di kantin, suka teriak-teriak di jalan. Kalau misalnya kita jalan kemana-mana kan gue boncengannya disuruh sama dia kan, pasti sama dia lah, pokoknya nggak boleh ke yang lain-lain gitu. Jadi kita kalau lewat jembatan flyover tuh di bawahnya dia tuh pasti seriosa. Meninggalkan gue yang malu di situ nggak pakai helm. Emang sama kau kayak gitu juga? Emang ada yang lain selain sama gue? Enggak, maksudnya kayaknya aku sama kau nggak kayak gitu. Enggak. Waktu sama Pevita kan aku nggak naik motor. Masih aja jealous sama Pevita. Halunya itu yang kadang saya nggak kuat. Oke, lanjut. 5 detik. Kapan pertama kali kenal? Ya itu berarti di kampus ya. Di kampus. Kampus sebagai senior dan junior. Padahal itu lengkap loh, harusnya bukan kapan pertama kali kenal. Terus? Udah berapa lama kita pacaran? Ini baru ini ya. Iya, aku yang salah tadi. Udah berapa lama pacaran? Terlalu lama sih kita ngomongnya. Sebelum Covid lah pokoknya. Jauh sebelum Covid. Ya gak sih? Iya kan? Iya, lu pokoknya lama lah. Jauh sebelum Covid. Lama sekali, jauh sebelum Covid ya. Udah lumayan lama kita. Jadi nggak dapet ya. Ada yang ketawa. Angka pemirsa kita mereka minta angka. Genap. Itu kategori. Ya 2 digit lah. 2 digit. 2 digit itu udah lama banget. 2 ya kan? digit. Gue bocornya 12 tahun. Ada suara-suara gaib tuh. Oke, ada co-host ternyata. Iya, ada co-hostnya sini lah muncul. Iya, 12 tahun tuh waktu yang lama. Rahasianya takut menikah. Kalian kalau takut menikah bisa lama sih pacaran. Bener sih. Bener sih. Kalau kami berani menikah dari dulu kan pasti nggak lama pacarannya langsung menikah. Sisanya selain itu ya kami emang kebanyakan bercanda pacarannya, jadi apa? Jadi nggak nikah-nikah. Nah, jadi ketika pun ada berantem nanti bisa diakhiri dengan bercanda gitu. Pokoknya kita tuh anaknya hadapi dengan senyuman banget kan. Susah serius, ketidakseriusan kita bisa mengganggu. Misalkan di film, lagi film romantis, kita bisa tuh nanti ngedubbing alur ceritanya jadi alur cerita bercanda, itu suka kayak gitu juga kan di bioskop. Enggak, gua mah selalu serius kalau nonton. Oh, itu aku nonton sama Pevita, sorry. Oke. First impression saat pertama kali kau kenal aku gimana? Itu udah kenal belum sih? Hitungannya belum kenal ya berarti ya? Gue cuma ngeliatin lu doang ya? Setelah kita yang itu, setelah Komfis kita masuk ke semak-semak tuh. Oh, gatel. First impressionnya. Setelah bareng nih kan. Lucu. Nggak bareng sih, maksudnya sering naik motor jalan bareng. Ya. First impression gue ke dia orangnya kocak, terus ya kalau kocak gitu lah, rusuh ya, pinter, dikit nggak lebih pinter dari gue sih. Terus tukang ngakalin. Dia tuh selalu ada aja akalnya, pokoknya kalau lagi kepepet tuh panggil dia deh. Dia selalu punya jalan keluar. Itu bahaya tuh. Apa? Kalau ke-gap ngapain gitu di belakang cheating, ada aja akalnya gitu. Iya kan? It's not me. Iya. Jadi yang kau maksud itu Chris Evans kan? Oh iya, mirip sih soalnya, maaf. Aku mirip banget kan? Iya. Kalau aku first impressionnya ke dia itu susah nangkep. Jadi susah nangkepnya gimana deh?
aku udah perhalus loh kata-kata lo. Lemot. Udah. Iya, jadi tuh mungkin teman-teman kerjanya yang pernah kerja sama dia yang ngelihat ini juga tahu gitu. Jadi dia kadang tuh gimana suka kayak gitu kan orangnya. Nah aku tuh jadi pas pertama ngeliat dia, oh dia perlu orang kayak aku nih untuk menyelamatkan hidup saya. Iya, mengisi ke something lemotnya dia itu gitu. Dan yang pasti sih dia punya mata yang indah dan punya senyum yang terbaik yang dirajut oleh malaikat-malaikat surga. Udah gue geli. Nanti ditambahin nama mereka mukanya Vicky Prasetyo di sini. Kayaknya dia tuh kan kayak gitu. Gitu. Tapi dia kan buat aku sih memang saat dia angkatannya dia itu dia adalah perempuan tercantik yang pernah aku lihat. Soalnya begitu pas lo ngeliat yang lain lo merem. Enggak. Kecuali Pevita ya. Iya benar. Ya, gue nggak bisa dikalahin sih kalau mau. Karena buat aku sampai sekarang nggak ada yang lebih cantik dari Pevita. Walaupun dia marah, tapi aku bilang kau nggak perlu lebih cantik dari Pevita untuk dapetin hati aku. Saya pulang. Itu namanya ilmu ya guys. Ya. Itu salah satu ilmunya dia emang. Siapa yang pertama kali ngedeketin dan gimana cara PDKT-nya? Kayaknya dia sih. Pasti. Enggak tahu itu. Dia mau tahu nggak salah satu cara dia ngedeketin gue waktu itu kan kita kan selalu kemana-mana pakai motor ya, maksudnya kalau bareng-bareng lah sama yang lain gitu kan. Terus gue pasti dibonceng sama dia kan. Terus kita pernah datang ke salah satu rumah temennya dia yang turunan banget, itu turunan banget. Sebenarnya dia yang ngomong ke gue kalau itu turunan banget. Dia bilang gini, Dey, dulu maksudnya Dey kan ya, iya nggak sih? Iya Dey. Oh, ya. Dey, di depan tuh ada turunan banget kan. Gue dulu kalau dibonceng sama dia kayak ke tukang ojek kayak begini kan, megangnya belakang gitu, kalau nggak di samping lah. Di depan tuh turunan banget. Kalau kamu nggak megang nanti merosot, kata dia gitu. Terus gue kan masih anak polos ya kan, yang masa sih bang gitu. Apalagi gue nggak tahu tuh daerah situ. Iya beneran di depan tuh parah dia pokoknya turunannya, kamu harus megang aku, kata dia gitu kan. Oke, gue pegang dong nih ininya dia nih, jeansnya, samping jeansnya lah pokoknya gue pegang. Jangan gitu, nanti susah geraknya, katanya gitu. Nanti bawa motornya susah, oleng malah bahaya kita, kata dia. Terus gimana dong? Nggak apa-apa, dipeluk aja nggak apa-apa, katanya gitu kan ya. Gue mikir ya, ini ya udah deh daripada saya, yang penting saya selamat kan ya, nggak pakai helm juga soalnya waktu itu. Iya. Iya kan, nggak pakai helm kan. Terus udah akhirnya gue peluk tuh, gue peluk. Jalanlah kita mengarah ke turunan itu yang ternyata masih jauh dari tempat yang dia bilang. Tapi kan mencegah lebih baik. Udah gitu turunannya tuh cuma zet gitu doang. Terus gue dengan polosnya masih meluk dia karena gue pikir di depan masih ada turunan yang luar biasa nih yang dia sebutin itu kan. Kok nggak ada nih turunan, gue bilang gitu. Gak lama dia parkir motornya. Ayo kita udah nyampe, kata dia. Gue tanya dong, mana bang turunannya? Itu tadi kalau kamu nggak pegangan kita jatuh. Yang mana? Gue berasa aja kagak gitu loh lewat turunan itu. Tapi kalian nangkap kan betapa lemotnya dia kan? Enggak ke situ. Enggak. Di mana-mana kalau turunan, kau nggak perlu pegangan karena badanmu akan turun. Kecuali tanjakan, baru kau harus megang. Karena badanmu akan turun ke belakang. Iya kan? Emang dia nggak nangkap. Itulah yang kumanfaatkan. Iya, kan turunan. Kau nggak perlu megang juga. Bakalan turun sendiri badanmu. Jadi lu memanfaatkan kepolosan gue pada saat itu ya. ya. Kekurang mampuanmu menangkap lah. Iya. Kau memang perlu vitamin sel otak. Gitu. Tapi cara PDKT ku memang adalah be your friend. Be your friend. Iya kan, kita menjadi teman. Bahwa kita doing something stupid together everywhere and Kita sebenarnya bukan doing something stupid together. Lu yang ngebawa gue doing something stupid itu. Sebenarnya tuh gue nggak Kau tuh dari sononya udah STUPID. Kenapa jadi aku? Bukan. Ngatain. But I love you. Gue geli. Itu gue geli mukanya. Soalnya kayak yang tadi di Rio gitu.
jangan intervensi kreatif. Oh ya mantap. Ya, mentang-mentang kamu kreatif, jangan masukkan kerjaanmu di sini. Saya geli. Gitu. Iya, menjadi teman terus kita akhirnya melakukan banyak hal secara sederhana, secara santai, nggak serius-serius. Ceritain pas 5 detik. kau yang oke 5 detik. Kau jangan. Ceritain. Kayak pakai kacamata kau. Ceritain pas nembak. Lo nembak dulu gimana sih? Ada yang ketawa. Ini Ya, tahu. pasti sebelumnya pertanyaan ini nggak ada nih. Ini pasti ada pembisik nih. Ceritain Oke. dong pas nembaknya tuh gimana? Jadi dulu. pertama kali nembak lah ya. Karena aku nembak dia tuh seingatku lebih dari 10 kali. Dan ditolak terus ya. Karena kalau diterima kan nggak mungkin nembak lagi kan. Jadi aku lebih dari 10 kali. Nah, penembakan pertama itu adalah kita lagi makrab kampus. Malam keakraban. Ya, jadi aku masih inget yang kau tidur di sofa kan tuh. Iya. Tidur Yang di- lo marahin nyamuk itu kan? Jangan dibahas dong, ngoreng nyamuk. Ya anjing gitu. Dia tidur di sofa. Nah, makrab itu kan pasti rame kampus karena ada ratusan mahasiswa dan alumni juga yang datang ke sana. Jadi aku harus nunggu momen di mana dia sendiri. Nah, aku berharap dia momen sendiri adalah bangun tengah malam mau ke toilet. Jadi aku nungguin lah di tempat dia tidur di sofa. Terus aku ngeliatin dia lah. Kapan nih bangun nih orang nih? Dan ternyata dia nggak bangun-bangun sampai pagi. Nah, sebelum aku bawa kau ke air terjun, aku ngisi waktu lah karena kau nggak bangun-bangun kan. Ada aku ngisi-ngisi waktu tuh di depan villa, foto-foto sampai terang yang ternyata Itu adalah kuburan. itu adalah kuburan. Berkesan kali pokoknya moto-moto kau. Jadi kami Nah, itu dari udah pertanda tau dari- sebenarnya lu nya aja yang nggak sadar. dari subuh sampai pagi tuh foto-foto di kuburan, baru aku bawa kau ke air terjun. Air terjun, aku bawa di air terjun, itu romantis sekali loh. Ada air terjun, terus hujan, ada rintik-rintik hujan. Terus kita main di air terjunnya, terus aku nembak kan. Dan itu kan dingin ya, susah buat ngomong gitu. Deh, Enggak, sebelumnya tuh lo udah pernah nembak gua di Facebook, makanya gue bisa bilang kayak gitu. enggak, belum. Oh enggak, berantem nih kita nih? Belum. Iya, tapi belum. Cuman memang all the world is know how I feel to you. Seluruh dunia sudah tahu bagaimana perasaanku padamu, gitu. Oke, Jadi exactly. aku tuh cuman, I love you, gitu doang kan. Gue kenapa ya gue geli banget denger lo ngomong gitu aja. Dan lebih geli lagi jawaban kau waktu itu. Kan udah tahu. Anjing. Ya kan emang udah tahu, Le. Itu susah loh buat nembak loh. Mencari air terjun dulu yang udah aku survei sebelumnya, terus rintik hujan, itu tinggal nambahin Ada bubble sama ada- lagu Yofi and Nuno jadi Yofi and Nuno. FTV. Kami kembalilah ke villa, hujan-hujan, kita gandengan tangan. Sah, gandengan tangan nyampe di villa semua teman-teman nyelamatin dong bang. Wih, diterima ya bang. Oh iya. Diterima ya. Oh iya, iya. Diterima. Enggak, hah? Kan gandengan tangan tapi dalam hati gimmick anjing. emang dia udah gimmick. Maksudnya kalau memang ditolak, kenapa kita gandengan tangan?